Hello Codingers, Welcome to Podpel, Podcast HMTPL. HMTPL. Nah, jadi ya teman-teman, Podpel ini merupakan program kerja pertama dari bidang Kominfo, Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Engineering Indorama. Wah, wajah baru ya Kak Alvina. Ini dari keanggotaan atau kepengurusan HMTR tahun ini mungkin ya. Iya, bener banget nih Bang Rian. Nah, di sini gue nggak sendiri atau yang dinamakan tak kenal maka tak sayang nih Kak Alvina. Ya, oke, perkenalkan nama gue Rian Haji Pangestu dan gue di sini sebagai host dan nggak akan sendirian dalam memandu podcast HMTRPL kali ini. Mungkin di samping gue ada. Nama saya Alvida Foja Yusuf. Di sini kita akan memandu acara podcast hari ini yang tentunya akan mengundang narasumber yang sangat-sangat terkenal ya di Politeknik Engineering Indorama. Yang saya tahu dia juga sebagai influencer mungkin di PI ini atau di Politeknik Engineering Indorama. Oh, bener banget nih teman-teman. Dia juga, oh iya, Apa nih? Ada yang lupa? narasumber kita ini juga merupakan brand ambassador dari Politeknik Oh iya benar. Engineering Indorama. Pada tahun 2019. Oke, mungkin Kak Alvina kita langsung panggil aja nggak sih? Iya, bener banget, langsung aja kita panggil. Kita undang ke studio kali ini. Kita panggil aja langsung kali ya. What? Awot, Pak Haji. Apa kabar Mas Amar? Alhamdulillah baik. Gimana kalian sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih setelah sekian lama baru kali ini perdana kita undang di podcast HMTRPL kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada teman-teman semua dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentunya. Terutama perdana nih ya, program HMTRPL yaitu tentang Podpel. Tepuk tangan dong buat HMTRPL kali ini. Luar biasa mengadakan acara yang produktif di sela-sela hari Ramadan, di mana semua orang tuh mencari keberkahan gitu ya, mencari bulan suci. Kita diselingi dengan kreativitas dalam acara podcast. Luar biasa. Terima kasih semuanya buat host, buat ketua himpunan dan ya semua pengurus di HMTRPL. Oke, mungkin sahabat Podpel yang ada di sini mungkin kan belum ada yang kenal atau ada anggota-anggota muda yang belum kenal atau di luaran sana yang belum kenal Mas Amar gitu ya, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nggak sih? Iya, biar semua orang juga tahu nih. Baik, terima kasih ya host. Siapa namanya? Bang Rian ya, Rian aja Bang. Ini tadi Alvina. Dan kan baru ketemu juga ya, kita kan kenalan lagi gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Amar Fauji. Saya mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak tingkat 4 tahun 2019. Saya di sini sebagai alumni atau demisioner ya mungkin ya di kepengurusan HMTRPL. Untuk alumninya brand ambassador Politeknik Engineering Indorama, juga alhamdulillah sebagai influencer di Kabupaten Purwakarta. Salam kenal semuanya nih sahabat Podpel di luar sana yang mungkin hari ini ya atau nanti menyimak acara podcast kali ini. Berarti semester 4, wah udah mau akhir tingkat akhir kali ini mungkin. Ini sedang Bukan kemarin habis sempro ya. Pecah telur di kali ini ya. ya sangat-sangat pecah telur luar biasa. Overthinking itu selalu ada setiap malam. Pasti sih. Oke nih, boleh langsung aja kali ya. Kita akan berbincang mengenai di Podpel kali ini perdana nih kita bakal ngebahas soft skill. Nah, di dalam soft skill itu kan ya, mungkin Mas Amar jam terbangnya udah sangat luas atau udah sangat duluan gitu ya daripada kita berdua gitu kan. Nah, mungkin di dalam soft skill itu yang saya tahu gitu kan ya, khususnya gitu kan, ada manajemen waktu, ada critical thinking, ada problem solving. Nah, kita tuh bakal ngebahas 3 tentang soft skill ini gitu kan. Nah, menurut Mas Amar nih yang akan kita bahas pertama kali ini, apa sih manajemen waktu itu gitu kan? Langsung jawab nih. Iya dong. Saya berasa di sidang kembali. Oke, terima kasih buat host ya.
sebenarnya ini adalah pertanyaan dasar mungkin ya setiap organisasi atau mungkin ada setiap pertemuan-pertemuan tentang kepemimpinan terkait soft skill ini ya, apalagi berbicara tentang critical thinking, problem solving, dan juga manajemen time. Ini sudah hal dasar gitu ya. Mungkin nanti teman-teman semua juga bisa dicari atau browsing di Google ataupun di YouTube, itu ada semua tentang materi itu. Baik, tadi tentang manajemen time. Manajemen time itu adalah mengelola atau mengendalikan sebuah waktu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengefisienkan atau memproduktivitaskan waktu kita, agar nantinya kita tidak ada waktu kosong. Jadi sehingga waktu kita pun terjadwal dengan tadi manajemen time. Jadi mengelola atau mengendalikan sebuah waktu. Nah, dalam mengelola waktu itu kan sangat penting gitu ya di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara mengelola gitu dan menerapkan di kehidupan sehari-hari? Mungkin kan jadwalnya padat gitu, sebagai influence, sebagai Cara memanage waktu Bang Amar kan, di sela-sela kesibukannya sebagai influence, lalu juga kan sejua apa itu tingkat akhir gitu kan. pasti kan ada manajemen waktu yang sangat-sangat terstruktur nih. Tentu bagi saya sendiri emang sangat perlu dan sangat dibutuhkan yang namanya manajemen waktu. Apalagi yang namanya anak yang aktif berorganisasi, terutama terus diselingi dengan mungkin kalau bekerja freelancer juga gitu. Terus apalagi sebagai mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Hal yang saya terapkan di dalam kehidupan saya, yang pertama itu adanya log time. Tahu log time? Pencatat itu kan seperti jurnal lagi gitu ya. Seperti jurnal. Saya di rumah sering membiasakan diri saya itu mencatat, misalkan menjadwalkan diri saya misalkan dalam waktu 24 jam itu saya ngapain. Itu yang pertama. Jadi aktivitas keseharian saya itu dicatat. Misalkan Mungkin ya. iya betul. Kayak logbook harian gitu. Iya, logbook harian kayak gitu. Misalkan jam 5 saya bangun gitu. Bangun terus melakukan apa jam 5 itu, sholat subuh. Habis sholat subuh apa? Mandi. Dan itu kan sudah menjadi basic. Kalau misalkan itu sudah dilakukan, nantinya akan kebiasaan. Dan itu akan menjadi produktivitas bagi kegiatan kita sehari-hari. Terus juga bagaimana sih cara memanage waktu? Tadinya saya sebagai mahasiswa, terus banyak organisasi, banyak kegiatan-kegiatan. Yang pertama, mempunyai schedule. Punya kalender pribadi. Ya, jadwal pribadi. Kayak kemarin saya di WA ya, di WhatsApp sama Kang Chandra ya, ada Kang Chandra resmi ya. I don't know, pasti chat. Beliau WhatsApp ke saya ya, mengabar. Kang, kira-kira untuk hari Senin jam segini kira-kira bisa nggak ya, gitu ya. Tentunya saya belum bisa untuk meng-ACC atau menghiyahkan karena saya banyak jadwal. Dan saya lihat dulu jadwal saya kan punya buku kegiatan, namanya journal plan. Itu saya lihat tanggal segini saya ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain. Ketika saya ngelihat tanggal segini kosong baru saya bisa masuk. Dan itu pun saya langsung approve. Chan, saya bisa tanggal segini, kira-kira tanya juga jam berapa kira-kira saya mau mulai podcast gitu. Dia katanya jam 5 sampai jam 7 ya. Habis maghrib. Ya, habis maghrib. Gitu. Pokoknya sampai sesudah Isya. Dan itu adalah hal itu tuh menjadi bekal buat kita nantinya gitu. Kalau kita sudah terbiasa mencatat, terus menschedulekan dalam sebuah catatan, nanti ke depannya kamu tahu gitu. Karena apa? Manfaatnya biar kamu tahu jadwal segini itu ngapain aja. Terus kamu juga nggak kebingungan nih. Kadang kalau misalkan lewat pikiran kan lupa atau gimana gitu. Oh, jadi kita itu bisa menghargai waktu ya, Kang. Betul. Karena kan banyak juga nih sekarang sahabat-sahabat di sana, di luar sana yang sebagai mahasiswa, karena memang mentang-mentang sebagai mahasiswa nih, jadi sibuknya tuh di akademik semua. Ya. Jadi kegiatan yang lainnya itu molor gitu ya. Jadi lebih kayak membuang-buang kayak ngaret, apalagi kan kayak mahasiswa gitu kan. Kegiatannya tuh nggak hanya di kuliahan atau di kampus, bahkan kan mereka juga kayak punya waktu di rumah, waktu di luar juga yang mungkin organisasi juga nih khususnya gitu kan. Bagi Kang Amar gitu ya, pasti ada kegiatan kuliah, ada kegiatan organisasi, dan juga ada kegiatan yang lainnya gitu kan. Nah, itu tuh biasanya ada prinsip nggak sih dalam time management ini? Prinsipnya apa aja sih gitu kan? Boleh kasih tahu ke sahabat-sahabat. Mungkin jadi tips ya buat teman-teman Podpel di luar sana. Dan ini juga bisa diterapkan loh gitu kan, kali aja.
Oke, prinsip mungkin kalau untuk berbicara prinsip menurut saya ya, prinsip menurut saya. Yang pertama sebelum kamu mengenal manajemen waktu, manajemen diri sendiri. Manajemen diri sendiri itu maksudnya bisa memimpin diri sendiri gitu. Karena ketika kamu sudah memimpin diri sendiri, kamu bisa menghandle segalanya. Karena terkadang sesibuk apapun kita, seberat sepadat apapun kita gitu, kadang kita tuh gak bisa untuk menghandle itu gitu. Walaupun sehebat apapun kita sudah terbiasa atau sudah punya pengalaman, percuma kalau kitanya gak bisa memimpin diri sendiri dan menghandle itu gitu, gak akan bisa gitu. Yang pertama memimpin diri sendiri gitu. Ketika sudah memimpin diri sendiri, kita membagi peran kita gitu. Peran kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai organisator atau aktivis gitu. Waktunya juga kita bagi gitu. Terus yang pertama, yang keduanya cari prioritas. Prioritas kamu apa sih gitu di kedua peran ini gitu. Mana yang lebih harus diprioritaskan? Kalau saya pribadi gitu ya, saya lebih memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tujuan saya ketika masuk kuliah, ya saya belajar gitu sebagai mahasiswa. Cuman saya ingin ada waktu produktif gitu, karena kalau misalkan saya belajar terus rasanya kayak jenuh, atau maksudnya otak saya itu nggak harus diporsi gitu ya, nggak harus diporsi dengan pelajaran itu kan bisa diselingi dengan keterampilan atau kreativitas gitu kan. Nah apa sih ya tadi organisasi, karena organisasi ini kan waktunya fleksibel gitu ya, bisa diambil hari itu dan juga bisa enggak gitu. Kalau pendidikan kan gak bisa fleksibel gitu, karena itu kan ilmu gitu yang kita cari. Oke, mungkin itu ya prinsip atau tips dan trik dari Kang Amar dalam memanage waktu atau time management. Nah, tadi kan udah disampaikan nih sahabat Podpel, mungkin bisa diterapkan juga gitu kan bagi kalian khususnya nih ya sebagai mahasiswa yang masih bingung gitu antara aduh gue harus milih kuliah atau organisasi nih, atau nongkrong bareng teman-teman gitu kan, takutnya gue ketinggalan gitu kan. Keluar sama ayah. Nah gitu, apalagi nanti ayahnya kalau misalkan aduh pacar gue sibuk banget nih gitu kan, ada di kampus tiba-tiba ada rapat, gue dianggurin, jadi kan feeling lonely itu kan gak enak banget teman-teman. Ya benar gak sih? Nah mungkin itu loh tip and triknya Buat pemanage waktu, buat sobat building. Iya. Dan ini juga teman-teman, apa sih kenapa kita harus manajemen waktu? Kenapa sih gitu? Rasa-rasanya kalau manajemen waktu pasti berbicaranya tentang kegiatan organisasi gitu. Tentu enggak hal itu juga teman-teman gitu. Kalian bisa memanage waktu keseharian hari gitu ya. Misalkan kalian Senin sampai Jumatnya kalian kuliah. Terus Sabtu Minggunya kalian juga harus ada waktu untuk diri sendiri. Karena me time. Karena apa, kalau kalian diporsir terus dengan organisasi, dengan pendidikan, nanti pasti akan depresi atau stres. Karena kalian tuh butuh liburan gitu. Jadi harus ada waktu untuk diri sendiri biar apa? Fresh gitu ya. Biar kalian tuh men-charge energi kalian gitu. Men-charge energi kalian. Kalau misalkan kalian diporsir terus, kapan kalian ada waktu untuk istirahat? Kalian tuh kan bukan robot ya, kalian kan manusia. Terus tentu butuh istirahat. Makanya ada manajemen waktu biar kamu juga ada waktu istirahatnya, biar ada jeda atau ada pause-nya gitu. Jadi nggak di-press terus. Jadi kita tahu gitu ya, kita harus ngelakuin apa jam segini. Nantinya abis kita itu ngapain lagi gitu kan. Jadi tahu gitu kan waktu-waktu kita ya harus kita lakukan ke depannya mungkin ya. Dan pastinya kita juga udah ada termanage gitu ya kegiatan apa aja yang bakal kita lakukan ke depannya. Dan juga kita nggak mubazir waktu gitu ya. Betul, tadi efisien dan produktivitas. Iya, produktif. Nah selanjutnya nih, Ada kan tadi yang namain sabar ini nggak monoton gitu waktunya ya. Nah mungkin yang kedua gitu kan nih, kita tuh bakal ngebahas